Bisa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah Abu Bakar. Nah, sebelum kita membahas materi, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, Ibu mau tanya dulu siapa yang sudah hadir? Bisa. Hadir? Bisa. Kemudian Hasna. Nah, mereka kemana? Izin? Oh ya, kemarin kita pernah belajar tentang apa? Keadaan Masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW SAW. Nah, Yasrib itu apa? Kota Madinah. Kemudian di sana ada 3 suku apa aja? Khoiruza, Khoinuka, Bani Nadir. dan Nadir. Asik. Nah, hari ini kita akan membahas apa? Hari ini Kisah Khalifah Abu Bakar. radhiyallahu anhu. Nah, sebelumnya ada yang tahu kisah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ada yang tahu? Coba Ibu tanya. Khalifah itu apa? Pemimpin Pemimpin. Maksud dari pemimpin itu apa? untuk umat Itu Islam. umat Islam. Jadi, khalifah di sana itu adalah seorang pemimpin yang memimpin Islam, umat Islam. Abu Bakar itu siapa? Abu Bakar siapa? Ada yang tahu? Sahabat Nabi Muhammad SAW. sahabat. Kemudian Abu Bakar adalah mertua Nabi Muhammad. Kemudian anak dari Abu Bakar siapa yang menjadi istri Nabi Rasulullah? Aisyah. Aisyah. Nah, berarti udah pada tahu ya tentang kisah kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kisah dengan Rasulullah. Abu Bakar dikenal sebagai pribadi yang sabar, jujur, amanah, dan dermawan. Abu Bakar berasal dari suku Quraisy. Nama asli beliau adalah Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Kemudian Rasulullah menggantinya menjadi Abdullah, hamba Allah. Abu Bakar adalah panggilan dari masyarakat karena beliau orang yang pertama-tama memeluk Islam. Sementara gelar As-Siddiq diberikan Rasulullah karena Abu Bakar selalu percaya dan membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah, termasuk membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah. Khalifah Abu Bakar meluk Islam. Abu Bakar merupakan orang yang gemar berbuat kebaikan, sehingga beliau menerima dan mengikuti saruan Rasulullah untuk memeluk Islam. Tidaklah sulit bagi Abu Bakar untuk memeluk Islam karena beliau menilai Islam sebagai agama yang baik dan membawa ajaran kebenaran bagi umat manusia. Sejak kecil Abu Bakar telah akrab bergaul dengan Rasulullah sehingga beliau sangat meyakini keagungan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar memeluk Islam, beliau menjadi sahabat yang setia dan selalu membantu Rasulullah dalam berdakwah. Bahkan Abu Bakar pun ikut mendakwahkan Islam kepada keluarga, kerabat, dan sahabat-sahabatnya.
Dengan dakwahnya itu, hampir semua anggota keluarganya masuk Islam. Kalangan pembesar Mekah juga beliau ajak untuk memeluk Islam seperti Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Bakar pun rela mengeluarkan hartanya untuk memerdekakan budak-budak yang mengalami siksaan tuanya karena mereka memeluk Islam. Salah satu budak yang beliau merdekakan adalah Bilal bin Rabah. Peran Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama. Abu Bakar memiliki peran besar bagi Islam. Di antaranya, peran beliau selama menjadi khalifah antara lain yang pertama, memerangi orang-orang murtad dan nabi palsu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak masyarakat yang murtad dan kembali menyembah berhala. Khalifah Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang membangkang dan dikenal dengan sebutan Perang Riddah. Setelah itu, muncul juga mereka yang mengaku sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Ibnu Habib al-Hanafi atau Musailamah al-Kadzab. Musailamah si pembohong dari Yamamah. Yang kedua, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak umatnya kembali bakil atau pelit dan enggan membayar zakat. Mereka beralasan sudah tidak wajib membayar zakat karena mereka telah bersyahadat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar akhirnya memerangi mereka. Yang ketiga, mengumpulkan teks-teks Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran melawan orang-orang murtad pada saat itu. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang ada di tangan para sahabat dan yang ditulis di tulang, kulit, ataupun pelepah kurma. Setelah teks-teks itu lengkap, dibentuklah tim penyusun yang diketuai oleh Zaid bin Sabit pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang ada saat ini. Yang keempat atau yang terakhir, memperluas kekuasaan Islam. Khalifah Abu Bakar melakukan perluasan wilayah dakwah keluar Jazirah Arab. Daerah yang dituju adalah Irak dan Suriah. Saat itu perluasan dakwah ke Irak dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan ke Suriah dipimpin 3 panglima yaitu Amr bin As, Yazid bin Abu Sufyan, dan Surahbil bin Hasanah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 13 Hijriah di Madinah dalam usia 62 tahun. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah. Itu tadi materi tentang kisah Khalifah Abu Bakar. Nah, di sana ada apa aja? Tadi Abu Bakar sebagai sahabat Rasul, kemudian menantu Nabi Muhammad mertua, kemudian istrinya, anaknya Aisyah. Kemudian nama asli Abu Bakar Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Nah, kemudian di sana juga ada beliau juga mengajak untuk memeluk Islam. Siapa aja yang diajak? Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, Utsman bin Affan, kemudian Tolhah bin Ubaidillah, Tolhah bin Ubaidillah, Ubaidillah, Zubair bin Awam, Zubair bin Awam, Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad
Coba dibacakan lagi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak masyarakat yang murtad dan kembali menyembah berhala. Khalifah Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang membangkang dan dikenal dengan sebutan perang Ridda. Selain itu, muncul juga mereka yang mengaku sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Ibnu Habib al-Hanafi atau Musailamah al-Kadzab. Musailamah si pembohong dari Yamaman. Ya. Nah, di sana memerangi orang-orang yang murtad dan nabi palsu. Pernah mendengar ada yang orang yang apa yang namanya? Mengaku sebagai nabi? Pernah? Pernah ya. Kemudian diapakan? Dipenjara. Nah, kalau zaman dahulu memerangi nabi palsu atau orang-orang murtad itu dengan cara berperang. Berapa lama coba lihat? Ada waktu enggak? Ada? Nah, kemudian Al-Qasam apa? Ke Hanafi, Ibnu Hanafi. Nah, di sana juga ada salah satunya yang mengaku sebagai nabi siapa? Ibnu Habib al-Hanafi dan Musailamah al-Kadzab. Nah, di sana kalau zaman dahulu itu musimnya apa? Perang untuk membela Islam. Nah, itu juga yang dilakukan Abu Bakar terhadap orang-orang yang murtad, kemudian yang mengaku sebagai nabi palsu. Nah, kemudian yang kedua ada apa? memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Baca, silakan Lisa. Setelah Rasulullah SAW, banyak umatnya kembali dan membayar zakat. Mereka beralasan sudah tidak wajib membayar zakat karena mereka telah bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar akhirnya memerangi mereka. Nah, yang kedua tadi apa? Memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Mereka itu beranggapan bahwa kita itu cuma bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Abu Bakar. Jadi mereka merasa tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Nah, Abu Bakar pun bergerak untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Kemudian yang ketiga, Mengumpulkan teks-teks Al-Quran. ya apa aja? Sana baca, silakan. Banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran melawan orang-orang murtad pada saat itu. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang ada di tangan para sahabat dan yang ditulis di tulang, kulit atau pelepah lunak. Setelah teks-teks itu lengkap, dibentuklah tim penyusun yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran seperti yang ada saat ini. Nah, di sana ada apa aja? Menulis yang ada di tangan sahabat Umar Abu Bakar. Kemudian dalam tulang. Nah, tulang di sini bukan tulang manusia, tapi tulang hewan. Kemudian dari apa? Pelepah kurma. Nah, untuk pelepah kurma biasanya seperti apa ya? Daun yang kering, bukan daun yang apa? Yang masih hijau kemudian ditulis di sana. Kita bisa ya, pernah nggak kalian nulis di daun yang masih hijau? Pernah. Kemudian kalau misalnya udah kering, masih ada nggak? Masih ada. Dalam di tangan itu juga awet, bukan berarti tatonya, tetapi misalkan hari itu mereka menghafal ayat itu, nah kemudian ditulis untuk menghafalnya, karena di sana belum ada alat tulis. Nah kemudian di dalam tulang, kalau bukan di dalam ya, di tulang hewan, diukir biasanya menggunakan misalkan kalau zaman dulu kan belum ada pisau ya. Mereka menggunakan misalkan tongkat atau kayu
yuk. Nah, di sana mereka menulis Al-Quran. Untuk pelepah kurma, pernah tuh pakai sapu lidi? Pernah nggak? Bisa pakai nulis? Bisa. Nah, itu di sana menggunakan alat-alat yang kalau kita sekarang udah ada yang lengkap. Nah, mereka menggunakan alat-alat yang sederhana atau yang ada di dekat mereka. Kemudian nomor 4, Memperluas wilayah kekuasaan Islam. baca. Khalifah Abu Bakar melakukan perluasan wilayah dakwah ke luar Jazirah Arab. Daerah yang dituju adalah Irak dan Suriah. Saat itu perluasan dakwah ke Irak dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan ke Suriah dipimpin 3 panglima, yaitu Amr bin As, Yazid bin Abu Sufyan, dan Surah bin Hasan. Khalifah Abu Bakar meninggal pada tahun 13 Hijriah di Madinah dalam usia 62 tahun. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Abu Bakar meninggal Pada tahun 13 Hijriah. berapa? Tahun 13 Hijriah. Tahun 13 Hijriah. Nah, di sini untuk lebih lanjutnya di sini punya video tentang. Nah, di sini ada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Wasallam tidak meninggalkan wasiat mengenai siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan itu kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazah yang dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Saidah, tepatnya di Madinah. Mereka bermusyawarah menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot sebab masing-masing pihak, baik Muhajirin ataupun Ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar yang terpilih. Semangat keagamaan Abu Bakar memperoleh penghargaan tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membayarnya. Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul, maka Abu Bakar disebut Khalifah Rasulullah atau pengganti Rasul. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Setelah selesai orang membayar, Abu Bakar pun berpidato sebagai sambutan atas kepercayaan orang banyak kepada dirinya. Wahai manusia, sekarang aku telah menjabat pekerjaan kami ini, tetapi bukanlah aku orang yang lebih baik daripada kamu. Jika aku lelah berlaku baik dalam jabatanku, sokonglah aku. Tetapi kalau aku berlaku salah, tegakkanlah aku kembali. Kejujuran adalah suatu amanat, kedustaan adalah suatu khianat. Orang yang kuat di antara kamu pada sisiku hanyalah lemah, sehingga hak si lemah aku tarik daripadanya. Orang yang lemah di sisimu pada sisiku kuat, sebab akan kuambilkan daripada si kuat akan haknya, insya Allah. Janganlah kalian suka menghentikan jihad itu yang tak akan ditimpa kehinaan. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau aku melanggar perintahnya, tidak usahlah kalian taat dan ikut aku lagi. Berdirilah sembahyang, semoga rahmat Allah meliputi kamu. Pemerintahan Abu Bakar adalah pemerintah pertama yang mengobarkan peperangan dan mempersenjatai bala tentara untuk membela hak kaum kafir yang lemah. Dalam hal ini Abu Bakar sangat dikenal dengan sebuah ungkapan sekaligus yang menjadi komitmennya. Demi Allah, jika mereka tidak mau membayar zakat dari harta yang mampu mereka bayar, padahal dahulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah SAW, maka niscaya aku akan memerangi mereka. Abu Bakar yang memulai penaklukan dan perluasan Islam pada masanya. Islam mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Bahkan beliau meninggal pada saat perang Yarmuk melawan Imperium Romawi. Dalam setiap peperangan yang diperintahkan beliau adalah selalu menanamkan nilai-nilai etika yang berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mewasiatkan pada kaum muslimin, janganlah sekali-sekali membunuh pendeta.
biarlah mereka melaksanakan peribadatan sesuai keyakinan mereka. Abu Bakar menjadi khalifah hanya selama 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, beliau meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Karena itu, mereka menantang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan pertentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, maka Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut perang Ridha atau perang melawan kemurtadan. Khalid bin Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam perang Ridha ini. Kekuasaan ini dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirim kekuatan keluar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 630. Dikirim ekspedisi di bawah pimpinan 4 jenderal yaitu Abu Ubaidah, Amir ibnu Ash, Yazid ibnu Abi Sufyan, dan Syurahbil. Sebelumnya, pasukan dipimpin oleh Usamah yang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid bin Walid diperintahkan meninggalkan Irak dan melalui gurun pasir yang jarang dijalani. Dia sampai ke Syria. Abu Bakar meninggal dunia sementara barisan depan pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak, dan kerajaan Irak. Beliau diganti oleh tangan kanannya Umar bin Khattab. Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat. Dia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, lalu mengangkat Umar sebagai penggantinya, dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijaksanaan Abu Bakar itu ternyata diterima oleh masyarakat yang secara beramai-ramai membayar Umar. Umar menyebut dirinya Khalifah Rasulullah atau pengganti dari Rasulullah. Dia juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin atau komandan orang-orang yang beriman. Abu Bakar As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah dalam perang Ridha, banyak penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Abu Bakar As-Siddiq lantas meminta Umar bin Khattab mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Setelah lengkap koleksi ini, yang dikumpulkan dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya, oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit, lalu disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar bin Khattab, dan juga istri dari Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran hingga yang dikenal hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video ini ada yang bisa diambil hikmahnya? Baca tadi. Ada apa aja? Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, kemudian pengganti Nabi Muhammad setelah wafat ini ya. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, tetapi belum dimakamkan apa? Muhajirin, kelompok Muhajirin dan Ansor sudah berkumpul untuk apa? Bukan, tadi dilihat ke videonya. Nah, mereka berkumpul itu untuk merumuskan siapa penerus Nabi Muhammad SAW. Setelah perundingan itu cukup lama, nah kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat menjadi pengganti Rasulullah. Nah kemudian sebelum melanjutkan ada yang ingin ditanyakan? Kenapa Abu Bakar memeluk Islam? Nah untuk menjawab itu coba dibaca lagi alinea yang kedua. Alinea yang pertama, Abu Bakar merupakan orang yang gemar berbuat kebaikan sehingga beliau menerima dan mengikuti seruan Rasulullah untuk memeluk Islam. Tidaklah sulit bagi Abu Bakar untuk memeluk Islam karena beliau menilai Islam sebagai agama yang baik dan membawa ajaran kebenaran dari umat manusia. nah sana ada jawabannya. Kenapa? Karena beliau menyangka agama Islam adalah agama yang terbaik untuk umatnya. Kenapa dianggap
Agama Islam itu mengajarkan banyak hal untuk kebaikan, kemudian larangan-larangan Allah. Nah, kemudian ibu punya permainan. Ini spidol, misalkan Salatullah salamullah Allah. Nah, terus ibu bilang stop, berarti itu yang menjawab pertanyaan. Bisa dimulai. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Stop. Bisa. Nah, siapakah anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu? Aisyah. Aisyah sebagai apa? Anak, kemudian istri. Lanjut. Stop. Allah. Abu Bakar meninggal tahun berapa? Tahun 13 13 Hijriah. Kemudian Rasulullah Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Stop. Nama asli Abu Bakar siapa? Abdul Kabar. Kemudian lanjutkan. Salamullah ala Yasin Habibillah. Stop. Nah, ini yang terakhir ya. Gelar Abu Bakar apa? Asyidi. Asyidik, yang berarti dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena Abu Bakar selalu percaya dan membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali. Nah, kita penutupan ya, kita akan mengulas kembali kisah Khalifah Abu Bakar. Nah, tadi kita sudah apa kesimpulannya dari kisah Abu Bakar? Baca. Abu Bakar artinya? Abu Bakar merupakan khalifah atau pemimpin umat Islam, kemudian sahabat Nabi, kemudian mertua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada istrinya Aisyah yang sholihah, kemudian nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Kenapa dinamakan Abdul Ka'bah? Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Yang selanjutnya, tadi di sini ada Utsman bin Affan, terus kemudian Talha bin, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai apa? untuk membantu Islam. Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memeluk Islam. Kemudian peran Khalifah Abu Bakar ada apa aja? Memerangi orang-orang buta dan nabi palsu. Kemudian memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Kemudian Mengumpulkan teks-teks Al-Quran. kemudian yang keempat, yang terakhir, Perluas wilayah kekuasaan Islam. Bisa dimengerti semuanya? bisa. Nah, untuk selanjutnya kita minggu depan kita akan membahas tentang lebih jauh lagi tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum pulang, ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah paham? Sudah. Sudah. Sebelum kita pulang, marilah kita
dengan membacakan hamdalah bersama.